Nah, ini saya kasih contoh kasus ya. Jadi, saya membuat Itani itu sesuai dengan tadi cerita dari slide pertama, value creation, diferensiasi, kemudian sama growth mindset. Ya, value creation-nya adalah yang sedang kita berikan adalah ini value bukan produk. Kita sama-sama jualan sayur, buah, daging-dagingan, beras gitu. Mungkin sama juga dengan yang dijual sama warung, sama pasar. Tapi yang kita kasih bukan produk, tapi benefit. Kenapa? Karena kita menghubungkan ya rantai nilai atau rantai pasok, rantai supply dari hulu supplier sampai ke end customer maupun B2B customer. Ya, minimal sederhananya gini yang di Itani berikan tuh, kita bisa bikin orang belanja itu mudah lewat handphone, kemudian tinggal nunggu di rumah aja. Tapi ini bukan ready to eat product seperti GoFood atau GrabFood, ini fresh produce. Ini produk raw material ya, bahan pangan. Karena tidak semua orang itu selalu makan pagi, siang, malamnya itu makan dari restoran gitu. Apalagi ibu-ibu yang lebih banyak di rumah, pasti mereka ada proses masak. Sehingga kalau ada masak, pasti dia butuh raw material, ya bahan baku yang bukan ready to eat, tapi ready to cook. Itu pertama. Ya, yang value creation-nya di situ. Nah, value creation-nya itu di level customer. Nah, di level B2B customer kita bisa kasih harga 20% lebih murah dibandingkan kalau mereka belanja di supermarket. Kenapa? Karena kita menyederhanakan rantai pasok. Ya. Nah, yang ketiga, dari sisi supplier, mereka juga lebih senang dengan bisnis model kita. Kenapa? Karena ada namanya itu cost to serve. Ya. Mereka itu butuh biaya ketika akan mendistribusikan, menjual produknya ke channel, misalkan ke modern market ya. Modern market itu ada biayanya, itu jangan dianggap kalau ada supplier masuk ke modern market itu gratis. Itu enggak, it's not, there's no free lunch ya in business. Jadi ada namanya trading term. Trading term tuh si supplier harus ngasih margin minimum ke toko, ke modern market berapa. Yang kedua ada rebate ya, kalau target yang disepakati terpenuhi itu ngasih bonus belakangan sekian persen dari nilai penjualan. Terus yang ketiga ada klausul-klausul seperti retur ya, kalau barangnya kurang, rusak dan sebagainya. Jadi ribet gitu ya, dan dapatnya ujung-ujungnya kecil mereka. Nah, di bisnis model yang dikembangkan Itani ini modelnya karena sharing ekonomi dan ini cash gitu ya. Secara cash flow juga si supplier ini akan lebih senang karena cash flow-nya itu lebih liquid. Ya, kalau di modern market bisa sampai 14 hari paling cepat, sampai 30 hari, 45 hari baru dibayar. Di sini enggak. Dan perputarannya juga akan lebih cepat karena langsung terhubung dengan end customer di satu platform ini. Kemudian nanti gimana gudang-gudangnya di mana? Makanya kita buat namanya gudang rantai dingin. Ya. Ini rantai dinginnya adalah salah satu akar masalah dari industri atau produk peternakan dan pertanian di Indonesia. Kenapa produk pangan atau khususnya pertanian dan peternakan ini membutuhkan rantai dingin? Karena perishable, mudah rusak, gitu ya. Kalau kita bikin produksi misalkan apa ya, misalkan alat masak gitu ya dari kayu atau bahkan dari metal, itu kan disimpan aja di ruangan selama 2 tahun nggak ada masalah gitu. Tapi kalau produk pangan, pertanian, peternakan kan nggak bisa begitu. Setelah dipanen misalkan sayuran, itu ditungguin aja selama 6 jam, selama 12 jam pasti layu gitu ya. Apalagi produk peternakan. Setelah disembelih misalkan ayam, daging ayam, disimpan di suhu ruang dalam waktu 3 hari ya, itu pasti rusak, bau busuk gitu ya. Jadi butuh rantai dingin. Nah, rantai dingin ini yang kita ciptakan modelnya sharing economy. Ini milik masyarakat, mereka yang punya garasi kosong, kamar yang nggak kepake di rumahnya, ruangan kosong, atau ruko yang nggak kepake semua. Ini bisa dikonversi menjadi namanya stokis, ya sebagai logistik hub.